So, FFI nih kayaknya nominasi Enggak. di Enggak. 2022. Jangan. Banyak. Nah, Tapi apa? Enggak, sesuai kamu. Enggak. Hi, Tik. Halo, Mar. Hi, my introvert sister. Introvert sisters. Iya, bener. Beneran lo, seneng banget ya kita bisa ngobrol kayak gini. Tapi ini sebenarnya adalah menyenangkan tapi juga aneh ya. Kenapa? Tiba-tiba kita bisa disatukan dua orang yang yang introvert, yang aduh, ini lucu banget nih. Terima kasih loh untuk panitia FFI Iya ya, ini loh. ya, teman-teman di sini ya. Thank you loh, soalnya kalau misalnya nggak diginin kapan lagi ketemu, kita tuh udah mau janjian ketemu di Iya. sebuah taman di mana banyak sekali Anabul, anak-anak dulu anabul kita, tapi nggak pernah ketemu ya. But it's a pleasure. Apa kabar, Tik? Baik, Mar, baik. Lagi seneng ngerjain apa? Kalau aku sih masih tetap sama, sekarang lagi konsen lagi sama Project Pop karena kita harus ngeluarin box set kita dalam rangka ulang tahun yang ke-26. Oh my god, 26. Bentar lagi dilamar orang kalau anak perempuan ya. Bes, diminta nikah dong. That's Iya, amazing. paling itu, terus udah kembali lagi ke habitat yang sebenarnya, yaitu Project Pop. Kamu sendiri gimana? Iya. Kan kamu kegiatannya memang pasti filmnya banyak. Enggak. Bohong. Paling audisi ya, mau gimana lagi ya, kehidupan seorang Iya. aktor kan kita selalu audisi gitu. Bener. Kadang dapat, kadang nggak dapat, ya nggak apa-apa, that's life of an Iya. actor. Other than that, lagi banyak kayaknya kerjaan MC, moderator, kita Iya. lagi banyak event, kayaknya setelah pasca COVID, everyone is celebrating life again, Iya, so that's iya. pretty much it. Tadi kamu sempat ngomong bahwa kamu kembali lagi ke habitat kan? Heeh. Habitat kamu kan komedi, musik, Iya. terus masuk ke film. Dunia film Maksudnya sekarang dunia sekarang, film, ya. dunia seni peran. Itu ceritanya gimana dulu, Tik, bisa akhirnya masuk? Karena aku I remember, aku tuh ngeliat kamu itu di Arisan. I think that was your first, ya? Film pertama, no? Iya. Sebenarnya Arisan tuh nggak film pertama. Jadi film pertama tuh ada namanya kalau nggak salah, nah tuh kan gue lupa, Kejar Jakarta rasanya. Itu yang main senior aku, Project, ada Denny, Isur, Daan gitu ya. Wow. Nah karena aku satu-satunya perempuan di situ, jadi mereka pengen aku ada, walaupun memang waktu itu cuma beberapa scene aja waktu itu. Jadi kayaknya rasanya itu deh film pertama. Itu aku tahun deh. berapa waktu itu? Awal 2000-an dong? Iya, kayaknya awal 2000-an. God. Jadi waktu itu gue tuh kayaknya jadi ibu kosnya mereka atau apa gitu, atau ibu warung gitu-gitu. Nah terus abis itu baru kemudian datanglah Teh Nia yang waktu dia Bu Nia ngajakin aku jadi cameo di Arisan. Arisan. Wow. Tuh. Rasanya gimana? Sebagai orang seni ya, karena aku ngeliat kamu tuh sebagai all around artist. Duh, kamu baik banget sih. All around artist. Ya kan, nyanyi iya, musik iya, komedi iya. Terus sekarang seni peran, apalagi film kamu yang terkini, Ngeri Sedap. I love that. Congratulations. Aduh, thank you, 2,8 Mar. juta penonton. Yeah, Well aduh. deserved. Nggak masuk akal kalau kata Bene tuh, dia sutradaranya ini nggak masuk akal nih gitu. Film aneh bisa nyampe segitu. Ya rasanya sih tenang. Jadi gini loh, kan kayaknya kalau kita ngomong acting ya Mar, kita dari kecil juga udah berakting sebenarnya. Kalau misalnya nih mau sesuatu nggak dikasih sama orang tua, terus kita pura-pura nangis, ngambek, sebenarnya itu kan udah bagian dari acting ya nggak Oh, sih? that's actually true. Kita belajar memanipulasi emosi orang. Terus bener, terus kayak misalnya kalau gue inget waktu SD gitu ya, kenapa nggak ngerjain PR? Kata ibu saya tadi malam saya pusing, saya sakit gitu. Ternyata gue tuh udah pinter acting ya dari dulu ya. Nah jadi terus giliran sekarang akhirnya dikasih kesempatan di dunia film ya seneng aja gitu loh. Kayak emang dari dulu tuh aku sempet punya impian pengen main sandiwara di panggung gitu, tapi nggak pernah kepilih gue. Waktu ini waktu sekecil apa waktu SD. itu? Oh SD. Oh, SD, gemes. SMP gitu kan, kalau di gereja tuh kalau Natal suka ada drama-drama Natal, aku nggak pernah kepilih gitu, nggak tahu kenapa gitu loh. Jadi akhirnya begitu dapat kesempatan, kok langsung diceburinnya sama alam semesta, sama Tuhan ini langsung ke film kan. Jadi ya seneng, tapi gini loh, senengnya tuh adalah aku jadi kayak punya mainan baru untuk belajar sebenarnya gitu loh. Kayak Apa yang kamu pelajari?
Ketika Ya. kamu masuk ke sebuah elemen ya, seni tapi memang seni tapi elemennya kan lain ya. Iya, iya. Yang aku pelajarin gini, aku tuh biasa bersama dengan kelompok. Jadi kita bekerja sama dengan orang tuh dengan kelompok gitu. Introvert Jadi kita banget saling, ya? Sama, ngerti. Iya Terus kan? lanjut Jadi paham. langsung nge-backup gitu ya. Yes. Kalau misalnya kita lagi nggak mood atau lagi pengen sendiri, teman-teman nge-backup. Nah giliran sekarang terjun ke sini kan aku semua harus sendiri kan. Jadi emang harus belajar lagi cara berkomunikasi dengan orang, seninya tuh bagaimana. Walaupun lagi kayak pengen ngobrol ya udah harus ngobrol dong sama orang-orang di lokasi, sama kru. Tapi ternyata itu menyenangkan gitu. Jadi aku tahu nih, kayak kemarin gitu aku ngobrol sama kru-kru pas lagi syuting Ngeri-Ngeri Sedap. Dia udah berapa lama dari satu produksi ke produksi lain gitu kan. Jadi nggak pernah berhenti gitu loh. Termasuk juga ketemu senior-senior yang udah kayak kamu di film Ali. Jadi aku bisa belajar, gila ya si Marissa tuh aktingnya begini banget nih, Rina, Happy gitu kan. Sambil mengamati tuh sambil belajar. Yes. Menurut aku I bagaimana completely mereka agree. mendalami karakter mereka yang gitu deh. Terus kerjanya sutradara gitu. Itu kayak memperkaya. Nah, itu enough about me. Kalau kamu sendiri, kamu kan jurnalis, tapi kamu juga salah satunya jurnalisnya ini ya, Mat. Reviewer film ya dulu ya? Kamu ternyata udah riset ya? Enggak. Soalnya dari cara kamu mereview sebuah kalau cerita sebuah film, cerita sebuah pertunjukan tuh aku gini nih anak pasti dulunya salah satunya reviewer nih, pasti. Iya, aku sempat jadi reviewer. Jadi waktu itu sempat di approach sama Mendiang Avianto Mengkol ya. Dia dulu adalah editor in chiefnya Waspada Online. Aku inget banget tuh waktu di approach dia pertama kali itu tahun 2010. Karena waktu itu kan Twitter masih sangat masih sangat booming banget ya nggak sih? Bener. Bahwa awal-awal tuh, terus aku emang suka banget ngasih komen-komen tentang film. Nah mungkin Mendiang Pak Avianto Mengkol tuh ngelihat, kamu mau nggak nulis review untuk Waspada Online saat itu. Terus I took up that opportunity because I love it. I love films dari kecil, Tik. Memang nggak tahu kenapa dari aku dan saudaraku ya, kan kita bertiga. Aku anak tengah cewek sendiri. Kayaknya kalau misalnya aku ukur-ukur yang memang paling suka sama dunia film adalah diriku gitu. Dari kecil, dari buah zaman VHS, Laserdisc, VCD, DVD itu aku makan semua. Kalau nonton sendiri? Iya, dulu waktu SMP, waktu aku remaja, tiap weekend tuh bisa nonton sendiri. Karena aku gak punya temen. Cara introvert ya. Karena aku gak punya temen, jadi aku nonton sendiri. So I guess that's how I started. Tapi itu pun juga setelah karirku di Metro sebagai jurnalis politik, sosial dan sebagainya gitu. Gimana ceritanya bisa masuk dunia film? Akhirnya. Karena saudara kesayangan kita, Lucky Kuswandi. Emang dia audisi kamu atau udah kenal sebelumnya? Jadi atau? lucu, aku kan main teater dari 2005. Nah, kamu juga ada teater ya, Mak? Karena aku main teater 2005 itu bahkan sebelum aku jadi jurnalis kan. Jadi aku ingat ada satu produksi, waktu itu aku mainnya tuh, panggungnya tuh di American Club di Brawijaya, tahun 2009. Terus Lucky itu datang nonton lakon itu. Kemudian, I think that was the first time we met. Terus fast forward ke 2000 berapa berarti ya, 2013, dia bilang, Mar, aku ada naskah nih. Selamat pagi malam, kamu mau nggak main di dalamnya? Coba kamu baca dulu deh. And of course, mau banget gitu, karena satu karakternya menarik, terus ya kita tahu Lucky is a very special filmmaker juga. Cerita yang dia selalu ciptakan itu kan sangat personal ya, dan itu memang personal. Aku ingat banget dia bilang dia butuh 7-8 tahun. Terus ya wis, akhirnya aku main bareng Adinia Wirasti. We played as lovers, chemistry was amazing. Nggak cuma antara aku sama Asti ya, I love working with her as well. But with Lucky, jadi ya udah, that was the beginning and the rest is history. Itu benar-benar film pertama? Pertama banget, baby. Itu kalau Lucky nggak ngasih kesempatan aku, ya nggak tahu ya, mungkin kita nggak ada di sini ngobrol. Tapi kalau misalnya ini FF years nih, siapa nih?
manggilnya FFIers. FFIers. Netizen nonton yang pokoknya cari apa filmnya Selamat Pagi Malam ya. Wah itu keren banget ya. Kamu Di situ- nonton? Nonton. Baby. Gue nonton di bioskop film itu loh, bukan di OTT loh. Oh my god. Salah satunya karena di situ jujur saja aku tuh suka sama Ardinia Wirasti ya. Kalau menurut aku dia juga aktingnya tuh selalu natural banget. Love. Tapi begitu nonton, ini siapa sih lawan mainnya? Kamu! Dan ternyata kamu mainnya bagus banget, Marissa. Ya Allah, bagus. Dan ceritanya juga aku suka sih. Yes. Aneh, apa sedih, miris, apa gimana gitu ya. Jakarta banget. Jakarta banget. Pokoknya bagi orang yang mencintai Jakarta, you have to watch. You have to watch. Jadi kecebur di situ sampai Yes. sekarang dong, Mar. Teaternya masih? ya, teater gara-gara. Terakhir aku nonton kamu apa tuh? Yes. Itu? Kamu nonton belakang panggung kan? Iya, belakang panggung. Iya, yang apa? Drama musikal tentang kekerasan Iya. seksual itu. Iya, itu sebelum pandemi. Jadi sekarang kalau dihitung-hitung udah berapa film, Mar? Kayaknya kamu berapa film? Kamu berapa film? Kalau itu gila, ini dari tadi gimana Coba lihat IMDb. Aku berapa ya? Aduh, aku dikit banget lah filmnya paling. Enggak, kayaknya kita belasan deh. Kamu mau? Iya, paling kamu sama aku kan segitulah mirip. belasan. Sama. Kita Belasan yang isinya tuh cuma berapa scene. Sama. Jadi kalau digabung baru jadi satu film sebenarnya. Aktor-aktor spesialis berapa scene? Oh, it's so funny. It's so funny. Terus gimana? Kan sekarang dan kemarin Marissa udah dapet Citra. Berarti sebenarnya menurut aku sih seorang Marissa Anita tuh udah bisa meneruskan terus karirnya di dunia film aja ya. Tapi gimana kalau Marissa sendiri mau terus atau? I think you and I. Kayaknya kita. Iya ya. Iya kan? Karena tadi seperti kamu bilang, film itu kan mediumnya beda ya. Iya sih, benar. And I love it. Iya. I love it. Ya kan, kayak misalnya kamu dapet ngeri-ngeri sedap kemarin. How did you feel? Iya ya. Waktu kamu baca naskahnya, terus waktu kamu lihat karakternya, apa yang kamu pikirkan saat itu? Jadi film Ngeri-Ngeri Sedap tuh boleh aku bilang salah satu film yang personal banget sih buat aku. Oh, Jadi iya? penantian panjang yang kemudian terjawab, Mar. Jadi aku banyak sekali melihat film-film berlatar belakang budaya Batak yang nggak ada akunya. Tolong ya, Pak Produser, Ibu Produser, Ibu Sutradara, Pak Sutradara. Bener, jadi dari kemarin jawaban aku gini. Jadi gini, aku tuh kayak nunggu gini. Gue kan orang Batak ya, perempuan Batak, nama udah belakangnya Batak, ibu Batak, bapak Batak, muka Batak. Kenapa gue nggak pernah diajakin gitu? Terus aku nunggu gitu ya. Ya elah, tiba-tiba ada satu film di bioskop tentang Batak, nggak ada aku lagi. Padahal sebenarnya aku cuma dapat 2-3 scene juga nggak apa-apa gitu. Yang penting aku sebagai anak Batak tuh ada di sana. Ya udah, ternyata emang jawabannya adalah tunggu, bukan jangan, bukannya enggak, tapi tunggu. Akhirnya Tuhan kasih lah si Bene ini ketemu. Jadi pas Bene ngasih tahu ceritanya tentang apa, aku jadi apa, dan yang paling menarik buat aku syutingnya adalah di kampung. Yes. Aku langsung yes. Waktu itu aku nggak kebayang bahwa aku akan dapat peran dan screen time yang cukup banyak di film ini. Iya loh, gitu itu kan pemeran utama perempuan. Iya ternyata. It's amazing, babe. Pas aku baca naskahnya, wih ini gue banget nih. Ini Bene nggak salah nih. Ini Bene yakin nih aku nih gitu kan. Sampai aku diskusi itu sama Bene. Ben, lo yakin? Lo nggak mau yang lain gitu kan? Nggak mau audisiin gue dulu? Gue diaudisi dulu deh. Siapa tahu nanti kamu punya alternatif yang lebih bagus. Enggak kak. Aku emang nggak punya pikiran lain, cuma kakak, dia bilang gitu. Ya udah terus, oke Ben, yuk. Tapi tolong ya, aku tuh masih sangat mentah dalam dunia acting. Jadi tolong Bene. Nggak kelihatan kok. Waktu mainin si ibu nggak kelihatan kok. You're too humble, Dan itu sayang. jadi ibu juga inspirasi aku tuh kamu dan Cut Mini. Beneran loh. Gimana ceritanya? Aku Nggak tahu, aku tuh begitu terima naskah itu aku cuma gini, apa yang akan dilakukan oleh Marissa dan Cut Mini kalau memerankan Mak Dom? Beneran asli, beneran itu saking gua nggak bohong, Mar, beneran gitu. Ini apa yang akan dilakukan oleh Cut Mini dan Marissa Anita ketika dia mendapat dirinya sebagai Mak Domu ya. Oh my gitu. god, it was great. Sampai kayak gitu loh. It was great. Kalian inspirasi aku. Ya gitu deh pokoknya akhirnya. Ya jadilah sekarang gitu. You did so well. Nah tapi pertanyaan aku ya Mar, kamu termasuk idealis nggak sih kalau milih-milih peran gitu Mar? Atau justru peran apa saja tuh adalah bagian dari proses kamu makin mateng dan belajar gitu? Dua-duanya bener sih, Tik.
aku biasa kalau misalnya sebenarnya bukan memilih ya, jujur aku tuh sebenarnya nggak terlalu banyak dapat tawaran selama ini ya, mungkin karena ya itulah spesialis 1 scene 2 scene kan. Sama dong. Spesialis. Tapi biasanya yang aku lakukan adalah aku minta naskahnya. Ya kan, kamu pasti juga, kamu juga gitu nggak? Ya kan, kamu minta baca naskahnya, aku juga minta baca naskahnya, terus tanya direkturnya siapa, ya nggak? Iya. Ya kan? Benar. Tuh kan kita sehati. Terus kalau misalnya aku udah baca naskah, biasanya aku coret-coret tuh, misalnya ada pertanyaan buat saudara dan sebagainya. Terus misalnya dapat kesempatan untuk ketemuan sama saudaranya, ngobrol dulu, duduk, tanya visi dia itu apa, yang ya nggak sih, Tik? Ya proses kita sama lah. And that's pretty much it. Misalnya emang ternyata wah chemistry-nya dapet, kemudian naskahnya juga mengatakan sesuatu yang gue juga sejalan gitu loh, istilahnya sejalan. Ya udah. Tapi yang gitu, iya, yang kedua gue juga setuju sama lo. Dari semua peran yang gue mainkan selama ini, gue selalu merasa bahwa gue juga berproses sebagai tidak hanya sebagai aktor tapi juga sebagai manusia. You grow, yes, lo memainkan peran itu, tapi akan selalu ada, setidaknya gue ngerasa dari semua peran yang kita mainkan selama ini, itu pasti ada yang tetap nempel. Dan for some reason I feel itu memperkaya kita sebagai manusia. Ya kan, jadi aktor itu kan sebetulnya memperkaya empati, ya kan? Iya. Benar. Tapi itu aku setuju tuh. Waktu itu juga ada yang nanya, sebenarnya kalau apa enaknya bermain film? Menurut aku kita bisa jadi orang lain ya. Yes. Ya nggak sih? Don't you just love it? Kamu belajar teater juga kan, Mar? Teater tuh aku kecemplung. Itu berarti nolong banget dong untuk setiap karakter yang kamu dapat. Sangat. Karena proses teater itu kan bedanya sama film adalah di teater itu kan nggak ada cut. Sekali kamu nggak ada kata cut. Sekali kamu naik panggung, ya udah tiba-tiba kamu masuk ke dalam dunia itu. Sepanjang 1,5 jam atau 2 jam itu, nggak ada momen dimana kamu keluar dari karakter itu. Dan perasaan itu luar biasa, Tik. Kamu pernah main teater? Enggak. Find it. Find that opportunity. Aku doain semoga kamu dapat opportunity itu. Itu kamu dari awal ketika kamu udah naik ke atas panggung, you're a different person. And itu the whole time, 1,5 jam, 2 jam kamu jadi orang itu, dan ketika itu selesai kayak gitu. Kalau kayak gitu bedanya dengan film apa ya? Kan film sebenarnya gitu. Atau karena film ada cut-cutnya gitu ya? Iya, jadi kan ada momen dimana kamu keluar dari karakter. Oh iya, begitu kan. Ya, Misalnya kan? ambil scene yang lain ya udah jadi Marisa lagi gitu. Jadi pas mau take lagi ya gitu lagi baru ya. Balik kayak. lagi. Even though sebetulnya aku lebih suka ya kamu tuh lebih suka yang aku nggak keluar dari karakter meskipun kamera udah off. Kamu ingat nggak waktu di Ali ya? Aku kan selalu panggil Iqbal. Iya. Nah. Iya Kan. Dan kamu selalu memisahkan diri dari kami berempat kan? Yes. Supaya nggak terlalu akrab akhirnya sama kita. Itu gue setuju sih, bener. Iya kan? Iya. Terus aku juga kadang-kadang aku deket sama Iqbal, kadang-kadang aku deketin. Iya. Kadang-kadang ada momen dimana aku jauhin dia gitu. Iya. Jadi dia biar dia ngerasa dan aku juga merasa gitu. Aku suka proses itu. Iya. Aku juga loh. Ya kan? Suka itu. Jadi waktu itu ditanya ya, bagaimana Tika ini kan sebenarnya kayak 4 anak aku ini kan kayak beda umurnya lumayan sama aku, tapi kan mereka ada dari dunia komedi hampir sama. Terus aku cuma bilang gini, pokoknya the day one kita reading, aku langsung anggap mereka anak aku. Yes, good. Sampai sekarang, kayaknya mereka gerah deh, Mar. Jadi aku tetap yang, anakku apa kabar, kamu sehat gitu. Mereka kayak gini, sehat mama kenapa gitu kan. Jadi kadang-kadang aku gini, gue yang lebay bagaimana sih, gue tetap merasa mereka anak gue. Kayak Eva tuh, Aurora, aku tetap merasa mereka kayak anak aku. No, that's true. Itu nggak apa-apa ya begitu. But I think because the character lives in you, the character continues to live in you. Iya. And I don't find it a problem. Yes. So FFI nih kayaknya nominasi di enggak. 2022. Jangan, banyak. Nah, tapi apa? Justru kamu. Justru nih kalau ngomongin FFI ya. Kemarin dapet Citra untuk pemeran pembantu wanita terbaik ya? Iya.
Mia Harrington ya. Aku seneng banget dari Ali lagi. Mia Harrington yang digalakin terus sama Ancep. Aku nonton di TV ya. Aku nonton di TV terus begitu kamu menang, so aku langsung capture, langsung videoin gitu. Thank you. Mar, tapi rasanya Marissa Anita ini menjadi nominasi lumayan sering ya. Kalau nggak salah kamu di Perempuan Tanah Jahanam nominasi juga ya? Perempuan Tanah Jahanam, kategori yang sama. Iya kan, kategori yang sama. Dan kemarin tahun lalu menang, itu gimana Mar rasanya? Ya sebenarnya ini pertanyaannya terlalu, aku kayak standar gimana berarti pasti seneng. Cuma maksud aku gini loh. I know what you mean. Kayak siapa ya, Leonardo DiCaprio tuh, dia sering banget jadi nominasi rasanya. Waktu dia akhirnya menang, kayak seluruh dunia ngomongin akhirnya dia menang. Itu gimana Mar? Apa kamu juga begitu gitu, ada di... It's a funny feeling, karena sungguh ya, waktu dinominasiin ya tentu aku sangat bersyukur gitu. Sangat bersyukur, karena bisa... Kalau nominasi itu aku ngelihatnya sebagai wow ternyata ada yang notice dan yang notice adalah teman-teman kita di industri film gitu. It feels special, of course, karena kan teman-teman kita juga paham ya apa yang mereka anggap bagus, baik atau tidak gitu. Jadi masuk nominasi pun aku sudah sangat bahagia. Tapi nggak nyangka kalau bakal. No, never, because waktu itu kamu saingannya siapa aja ya? Wow, teman kita Sri Welas. She's hilarious. Oh my god, I love her. Ya nggak sih? Dia tuh kayak tiap kali Asri masuk ke layar tuh kayak celing gitu. Iya, benar. Terus ada Asmara Abigail, also teman kita. She's also an amazing actress. Dea Panendra, oh my god. Jadi pas aku ngeliat itu juga, aku udah ngerasa sangat terhormat. Bisa ada di situ berbagi panggung bersama mereka gitu ya. Jadi waktu namaku disebut tuh aku betul-betul nggak nyangka. Itu surreal. Sampai aku tuh nggak nyiapin speech lagi. Iya, kayak pas nama muncul tuh aku nggak denger. Terus nggak denger sampai akhirnya Lucky sama Iqbal berdiri dan meluk aku. Baru aku yang, hah? Ini gue yang menang gitu ya? Iya, kebayang. Terus sampai situ pun juga aku yang, hah, what's going on? Terus, oh my god, oke, ke panggung, terus aku lari. Iya, aku lihat. Aku lari, gitu. Terus sampai akhirnya nyampe, I was like, wow, this is so surreal. This is so surreal. But I was very grateful. I was very, very grateful. That's it, really? That's it? Ya, tuh kan ini aja aku reliving lagi kayak aneh banget. Oke, shake it off. Karena ya aku ingat kamu naik ke panggung terus kayak ngomongnya buru-buru, tapi satu sih aku salut ya, semua orang kesebut loh sama kamu. Really? Iya, kesebut loh dari mulai Lucky, of course, Gina, Edi, Palari, terus sampai ya kalau menurut aku itu yang paling penting harus tersebut ya. Tapi sampai semua pemeran juga ada kesebut sama kamu tuh, wih dia mukanya panik tapi kesebut semua loh sama dia. No, because I really enjoyed working with all of you. Ingat gak, kita tuh kayak keluarga, ya kan? Iya, benar. Proses syutingnya tuh bener-bener kayak we were like a family, even though aku memang menjauhkan diri dari kalian semua untuk peran, tapi I really love that process. Speaking of penghargaan, kamu kan udah berkarir di dunia entertainment udah hampir 30 tahun. That's a long time. Kamu udah ngerasain banyak hal, udah ngerasain being appreciated by people, by all of your fans, baik dari dunia musik maupun dunia seni peran, dunia komedi. Penghargaan buat kamu itu apa maknanya? Jurnalis. Apa ya? Jadi penghargaan tuh tanpa melihat dia bentuknya ya, menurut aku ya, Mar, itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa terus berada di dunia seni ini dan terus berjalan gitu. Maksudnya penghargaan seperti dari ajang-ajang seperti FFI misalnya, itu bohong kalau misalnya aku bilang aku nggak ngarepin Citra kok gitu. Yes. Pasti kalau kita tiba-tiba jadi nominasi dan kemudian menang, itu senangnya pasti luar biasa. Karena itu lambang supremasi dunia perfilman Indonesia. Tapi berikut juga beberapa festival lainnya. Tapi akhirnya karena aku juga baru di dunia perfilman ini,
Dan seperti yang Marisa bilang, kalau merunut ke belakang dengan semua elemen-elemen seni yang pernah aku jalanin, penghargaan dari orang gini, gue suka lagu lo gitu. Aku suka banget deh sama lagu terakhir Project Pop tuh, kayaknya bikin aku gembira, bikin aku apa, itu udah penghargaan yang mungkin kayaknya klise ya, No, it's not. Tapi itu penghargaan yang paling Yes. organik dan paling jujur menurut aku, ya kan. Termasuk ketika orang datang ke jauh-jauh ke studio, ke bioskop, mau nonton film kita apapun itu, tidak hanya ngeri-ngeri sedap, atau mungkin dia berkali-kali nonton Ali di OTT, itu berharga sih, gimana ya, penghargaan yang paling berharga, walaupun tidak dalam bentuk apa-apa, tapi mereka kemudian ngomong dari mulut ke mulut, lo dengerin lagunya Project Pop, lo mesti, atau enggak misalnya dia kasih rekomendasi mau MC atau host yang mana, itu Tika, atau misalnya film ini bagus, termasuk film yang ada akunya, itu tuh penghargaan yang, No, that's true. aduh, gimana ya, Paham sih. ngerti kan? Paham Iya, banget. paham, maksudnya itu penghargaan yang paling tinggi lah, Iya. bukan berarti penghargaan yang lain enggak Yes. gitu ya, karena kan kalau ajang festival tuh kita memang ada banyak yang bagus, tapi kan dia harus milih yang paling bagus gitu kan, dan kita setuju pasti yang menang adalah yang paling bagus. Tapi kalau penghargaan yang dari mulut ke mulut dan orang yang aku nonton lo filmnya, aduh bagus banget, aku nonton sampai 2 kali dan tiap nonton nangis, itu kayak penghargaan yang ya udah nggak apa-apa biar aku aja yang tahu juga, tapi aku kayak udah yang makasih, terima kasih gitu Iya. loh. No, it's true. I feel the same. Itu kayak the real penghargaan yang Iya. yang bener-bener nyampe banget ke hati itu. Tapi bukan berarti FFI ini ya gitu loh, maksudnya gimana ya, Tetap. untuk gini loh, aku realistis aja kalau bisa ngomongin FFI atau festival-festival yang lain itu ya tadi aku bilang saingannya Marisa Ani. Aduh apaan sih? Gitu, Serius. Ngomongin tentang FFI kan Iya. temanya kali ini tuh adalah citra, temanya tuh perempuan banget, perempuan, citra, karya, dan karsa. Nah, ketika kamu ngedenger ini ya, perempuan, citra, karya, dan karsa, apa yang kepikiran? Perempuan, citra, karya, dan karsa. Cocok. Kenapa cocok? Karena aku melihat makin banyak sekali perempuan yang terlibat dalam pembuatan sebuah produksi film. Satu, sutradara perempuan yang patut diperhitungkan juga makin banyak. Ya, Itu love menandakan nggak sih? mereka sosoknya perempuan. Mereka punya kekuatan melalui karya mereka. Jadi kalau aku lihat perfilman Indonesia tuh makin kesini justru makin mengakui keberadaan perempuan ya dari segala lini gitu, ya produsernya, ya krunya, ya penulis cerita, sutradara, sampai pemerannya, sampai yang kecil-kecilnya gitu loh. Justru kontribusi dan keberadaan perempuan tuh makin nyata dan makin terasa diperlukannya menurut aku sih. Oh ya, Iya. kenapa diperlukan? Ya, satu memberi warna, dan kedua mungkin kalau ini menandakan kayak misalnya kalau dia kru ya, dia kru, ini tuh udah nggak mesti laki-laki semuanya gitu loh, bahwa perempuan juga bisa tuh berjibaku, bawa alat itu misalnya kayak gitu ya nyatanya. Even sinematografer kan, DOP juga perempuan juga ada. Gitu. Nah kalau dari sisi pembuat cerita dan director tuh mungkin sentuhan perempuan tuh berbeda sama sentuhan laki ya. Kayak melihat misalnya nih kita bicara ngeri-ngeri sedap misalnya. Ketika Bene sebagai laki-laki mendirect, misalnya tiba-tiba ada Marisa deh jadi direkturnya, itu pasti sentuhannya jadi beda gitu kan. Tapi sama-sama bagus. Tapi dari dua sisi yang berbeda. Iya, gitu. iya. I think kayaknya aku paham yang kamu omongin, mungkin ada istilah male gaze dan female gaze. Ketika seorang perempuan membuat film, pasti dia akan membuat film itu dari kacamata perempuan. Karena kan kadang-kadang ada ya topik-topik perempuan, kalau misalnya yang bikin cowok itu bukan yang nggak bisa ya, tapi biasanya hasilnya itu adalah proyeksi atau cara pandang laki-laki terhadap perempuan, bukan perempuan itu sendiri. Aku tuh sampai sekarang masih ingat banget, dan aku selalu pakai contoh ini ketika ngomongin male gaze sama female gaze. Kamu ingat gak film Wonder Woman? Yang pertama, itu direkturnya kan perempuan. Oh iya ya. Itu direkturnya perempuan. Iya. Terus yang membuat aku terkesan banget selama ini, Wonder Woman, it's like this heroine, very strong, like very capable.
which is true. Yes, we women, kita perempuan bisa strong, bisa capable dan sebagainya gitu. Energi maskulin, istilahnya energi maskulin. Tapi di saat yang sama, ada satu scene yang membuat aku terkesan banget karena ketika Wonder Woman itu datang ke sebuah kota, London, kemudian dia lagi jalan, dia ngeliat anak bayi, terus dia bilang, babies. Itu Perempuan banget. there you go. Iya. Aku rasa kalau misalnya director cowok, nggak mungkin itu scene itu ada. Iya, Mungkin iya. ya, karena itu sentuhan perempuan banget Iya gitu, sih. bahwa dia itu superwoman, tapi di saat yang sama kesensitifan itu, kefemininan itu masih terlihat gitu. Iya. That's us. Iya, iya. So, ya aku juga setuju banget sama kamu bahwa seneng mulai banyak filmmaker perempuan. Baru-baru ini aku kerja sama sutradara perempuan juga, Iya. namanya Nindi Raras untuk film Sarina, film pendek gitu ya. Sebelumnya ya kerja sama Kamila Andini gitu kan. Ya seneng aja gitu, bisa melihat wah lebih banyak lagi nih director perempuan. Kamu juga pernah kan kerja sama Upi? Iya. Ya kan, female Iya, director. Director perempuan yang pernah, iya Upi. Mm-mm. Iya. Nah kalau ngomong soal director perempuan, kamu punya ini nggak kayak cita-cita pengen di direct sama si A gitu, tapi perempuan? Ada nggak satu nama director kita? I don't Aku tuh know. pengen banget Molly Surya loh. Aku penasaran film-filmnya Molly. Molly? Iya, Molly. Silakan. Bareng dong tapi siap. Baru Nggak, aku penasaran. dia baru ngedirect Jessica Alba loh. What? Serius? I'm not kidding. She was in LA. She was, baby. Dia bikin film apa sama Jessica Alba? Coba nanti kamu Film Indonesia? IMDb. Enggak, film-film luar, film Hollywood. Oh, Molly Surya. Ya, Molly Surya. Ah ya, aku juga pengen. Aku Semoga ya. penasaran. Semoga kita. Soalnya film Molly Surya tuh dari fiksi. Terus udah gitu Marina pembunuh 4 babak itu. Oh my god, Terus itu apa lagi ya? satisfying ya nggak sih? 2 scene, 3 scene aja nggak apa-apa. Molly. Aku pengen aja ngerasain karena film Molly Iya. menurut aku bagus. I know, right? Iya. Itu lagi kan cara penceritaannya cewek banget gitu, tapi di saat yang Iya. sama strong and capable. I love it. Yuk, semoga ya kita berdoa the universe. Like, terus kira-kira nih, kalau dari tadi kita ngobrol ya Mar, aku tetap selalu melihat Marisa Anita ini senior ya. Enggak, Bo, lo lebih senior dari gue, Enggak Bo. loh, Bo. Sekarang arti Bo. senior tuh mesti kita rubah tidak hanya rentang waktu loh Mar, Gitu. tapi pencapaian menurut gue gitu sih. Dan aku tuh udah ngeliat film-film kamu, aku udah lihat kamu di teater, di panggung, dan ya seperti aku bilang tadi, aku aja dapat peran Mak Domu yang kebayang adalah kamu dan Cut Mini. Kamu tuh gitu manis ya. banget sih, Tik. You're so sweet. Aku pengen tahu untuk Marisa. Mm-mm. Apa harapan kamu untuk perfilman Indonesia? Cela, pertanyaan kayak wartawan gak gue? Iya, kayak wartawan ya. Tuh, ini aja kita udah bermain peran kan. Aku jadi yang diwawancara, kamu jadi wartawan. Makin berkembang. Ya, oke, itu general atau generik banget gitu ya. Tapi makin berkembang sih, Iya. karena makin banyak cerita-cerita yang selama ini ada di realita tapi tidak masuk di layar. Misalnya kayak cerita film kamu, itu aku suka banget. Ngeri-ngeri sedap. Kenapa aku suka? Itu kan film keluarga ya. Iya. Nah, kita itu orang Indonesia biasanya cenderung, tidak semua, ingin ngasih lihat yang bagus-bagusnya aja. Iya. Ya kan? Nggak apa-apa ya, bisa lihatlah kita dari fenomena sosial media, kalau ada foto keluarga semuanya selalu terlihat harmonis gitu, seakan-akan tidak ada masalah sama sekali dalam sebuah keluarga itu. Yang aku suka dari Ngeri-Ngeri Sedap karena cerita itu sangat real. Di dunia tidak ada keluarga yang tidak ada keluarga yang sempurna. Sempurna, iya. Problem-problem dalam sebuah kultur Batak itu semuanya dikasih lihat di situ. Iya. Posisi anak perempuan seperti apa yang harus memendam perasaannya sampai akhirnya dia suatu hari meledak karena tidak lagi kuat. Kemudian peran dari seorang bapak harus seperti apa terhadap istrinya. Udahlah kamu nurut aja sama aku, nurut aja. Iya. Istrinya yang sebagai manusia juga sebetulnya ya enggak, aku juga manusia, aku punya opini, aku mau mengekspresikan gitu. Tapi di saat yang sama film itu sangat hangat. Kenapa hangat? Karena film itu real. Iya.
orang bisa relate. I was so impressed. That was an amazing job that you guys did. Jadi semoga makin banyak film-film Indonesia dengan cerita yang real. Tidak, manusia itu tidak selalu bahagia. Iya, betul. Ketika kita menderita pun itu harus terlihat di layar, biar kita itu makin merasa bahwa oh it's okay. Kalau hidup itu tidak sempurna seperti foto-foto di sosial media, it's okay. I don't have to feel awful about it. That's life. So there you go. Kalau kamu harapannya terhadap industri film gimana? Apa ya? Kalau aku sih gini, ternyata aku tuh menggemari film-film dengan latar belakang budaya yang bermacam-macam. Menarik. Jadi aku seneng Yowis Band. Aku nonton Yuni. Dengan Yuni dengan semua bahasa Serangnya itu. Iya, Jaseng. Justru itu membuat aku, astaga ini ada bahasa kayak gini di Indonesia ya. Gitu. Terus atau kayak waktu itu Atirah dengan latar belakang Makassar, ya betul. Terus Laskar Pelangi gitu. Ternyata aku tuh baru sadar gitu, dan ketika aku bikin Ngeri-Ngeri Sedap aku makin sadar gue tuh ternyata seneng sama cerita-cerita dengan latar belakang budaya di Indonesia. Dan ternyata budaya di Indonesia tuh banyak banget kan. Betul. Kalau ngomong Yuni aja itu baru Serang, belum yang di sininya, belum di sininya gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa digali dari kebudayaan Indonesia menjadi sebuah cerita yang bisa disampaikan ke halayak ramai. Satu, kelebihannya adalah kita jadi bisa belajar budaya orang lain. Betul. Tanpa harus belajar formal, karena nonton film kan hiburan ya. Dan kedua, ternyata dengan bungkus budaya ini persoalan mah bisa macam-macam. Maksudnya persoalannya tetap bisa relate. Walaupun kemarin Ngeri-Ngeri Sedap latar belakang Batak, ternyata cerita tentang keluarganya seperti yang Marissa bilang, semua orang merasa relatable gitu loh. Jadi aku sih berharapnya banyak filmmaker, sineas di Indonesia yang juga kemudian berani untuk tampil dan menggali cerita dari adat istiadat budaya yang ada di Batak. Kalau nggak salah kemarin juga ada Ambu ya. Ambu tuh kalau nggak salah itu loh Baduy, suku Baduy itu. Oh wow. Iya. Itu siapa itu ya? Baduy kan sangat ini sekali, sangat protektif terhadap yang jadi ambunya siapa sih, lupa di aku. Itu juga tentang suku Baduy yang kayak gitu-gitu, bagaimana sebenarnya kenapa dia menutup diri gitu kan, Baduy yang mana gitu. Jadi ternyata aku cukup seneng gitu loh dengan cerita itu, dan mungkin banyak sekali penonton film yang juga suka. Jadi mudah-mudahan banyak film dengan berlatar belakang budaya yang kaya ini yang kemudian nanti dibikin untuk memperkaya khasanah film Indonesia. Dan kalau film-film ini kemudian bisa tembus ke internasional, jadi kayak organik gitu nggak sih, Ma? Tapi biasanya yang kayak gitu malah tembus. Iya, tembus ya. Iya, karena mereka kan ngelihatnya unik ya. Ternyata Indonesia tuh bukan kayak Jakarta. Iya benar. Jadi Jakarta sentris atau misalnya Jawa sentris, karena emang udah banyak banget film-film tentang dua tempat ini kan. Jadi kebayang kalau itu dibawa ke festival di luar negeri gitu kan. Udahlah ini Indonesia, terus ada lagi. Kirain Indonesia gini, oh enggak, ini hanya satu bagian dari Indonesia loh, ada banyak lagi gitu, jadi kayaknya pengen gitu loh aku. Tapi betul, itu modal kita. Iya. Dan semoga makin banyak produser yang believe ya, yang bisa percaya sama proyek-proyek seperti ini. Nah itu sebenarnya itu sebenarnya kan? Itu sih harapan kami ya. Itu harapan kecil kami. Anyway, thank you loh udah nonton. Iya, makasih ya. Thank you so much, Tik. Terima kasih semua yang ada di studio ini. Mar, makasih ya, seneng deh. Iya. Mudah-mudahan kamu gak sebelnya ngobrol sama aku. Sama sekali enggak. Ayo kita ke Taman Anjing itu bersama. Iya ya, kita bawa nabul kita. Anak bul. Sukses ya, Mar. Sama-sama. Terima kasih udah nonton. It's a pleasure. Dah.